Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya, Dr. Yazid Azhari, dokter konsultan dari Vitanostin. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, yaitu membahas tentang jantung lemah ya, pada wanita terutama. Nah, sebenarnya untuk penyakit jantung ini kan banyak sekali macamnya ya, dan penyebabnya juga banyak sekali, faktor resikonya juga banyak sekali. Tapi sebelum dimulai, baru mulai. Jadi sebelum dimulai, silahkan buat teman-teman yang baru join bisa bisa langsung ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada testimoni yang mau disampaikan, bisa langsung dikirimkan saja di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang sudah join di sini, monggo untuk langsung ini ya, menyebarkan seluas-luasnya kalau ada live di Vitanostin hari ini, agar live ini biar tambah ramai juga ya. Oke. Assalamualaikum dok, Surabaya hadir. Waalaikumsalam. Bantul hadir. Waalaikumsalam. Udah mulai ramai ya hari ini ya. Dan untuk kali ini sebenarnya penyakit jantung pada wanita itu sebenarnya penyebabnya ya hampir sama ya dengan penyakit jantung pada umumnya. Cuman memang untuk kondisi ini biasanya dipengaruhi dengan adanya riwayat kehamilan, yang mana kehamilannya itu ada kondisi-kondisi medis tertentu ya, seperti misalnya kondisi hipertensi pada kehamilan, ataupun ada yang namanya preeklamsia, di mana tekanan darah saat hamil itu tinggi, kemudian bisa disertai dengan ditemukannya protein dalam urin. Jadi mulai ada gangguan fungsi dari sistem perkemihan ya, atau pada kandung kencing. Oke. Ya, assalamualaikum dok, Bersih hadir. Waalaikumsalam. Karawang hadir. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman buat yang baru hadir, silakan kalau misalnya ada pertanyaan ya bisa langsung dikirimkan saja, atau kalau ada testimoni yang sudah disiapkan segera dikirimkan ya, nanti saya bantu bacakan untuk testimoninya. Oke. Kali ini kita bakal bahas tentang jantung lemah ya. Dan sebenarnya jantung lemah ini bukan sebuah penyakit yang khas ya, tapi memang kebanyakan orang-orang ya, apalagi pada wanita, itu menganggap jantung lemah itu sebagai sesuatu kondisi yang wajar. Padahal jantung lemah ini bisa berakibat fatal ya, bisa menyebabkan kematian juga. Nah, meskipun memang kondisi-kondisi jantung lemah ini juga bukan cuma ada di wanita aja ya, tapi memang pada pria juga ada kondisi jantung lemah juga, namanya kardiomiopati gitu kan. Nah, kalau misalnya pada wanita memang paling sering itu disebabkan pada kondisi-kondisi tadi ya, seperti hipertensi, kemudian usianya usia tua, kemudian ada resiko obesitas, atau ada penyakit-penyakit kronis yang lain seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga bisa dipicu ya, bukan cuma kadar gula yang tinggi pada pasien diabetes ya, tapi dia juga bisa disebabkan pada kadar kolesterol yang tinggi. Tentunya berkaitan juga dengan adanya penyakit penyakit hipertensi seperti itu. Oke, ini udah ada pertanyaan ya. Nanti saya tunggu dulu nih sampai beberapa pertanyaan, nanti baru saya bacain ya. Nah, terus untuk penyebabnya memang banyak tadi ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada wanita, itu memang bisa menyebabkan adanya kardiomiopati. Nah, terus akibatnya apa dok? Apakah kardiomiopati ini bisa berakibat fatal? Nah, tentunya akibatnya akan menimbulkan banyak sekali gejala ya teman-teman ya. Nah, dan untuk gejalanya
gejalanya juga mirip-mirip dengan penyakit jantung pada umumnya. Nah, gejalanya apa aja? Ya sama saja kayak sakit jantung koroner ya, ada muncul nyeri dada. Nyeri dadanya itu paling sering ada di sebelah kiri, dan nyeri dadanya bukan nyeri dada yang tajam, yang nyeri dada yang semakin berat ketika batuk-batuk berdahak gitu, enggak, tapi nyeri dadanya itu sifatnya tumpul atau dia itu rasanya kayak tertindih benda atau beban yang berat seperti itu. Jadi rasanya ampek kalau orang Jawa bilang. Nah, terus bisa muncul sesak nafas juga bisa. Kemudian bisa yang paling sering pada penyakit jantung itu muncul kondisi-kondisi bengkak ya pada ujung-ujung anggota gerak biasanya. Jadi ya nggak ujung juga sih, tapi kebanyakan pada anggota gerak ya, di tangan bisa, atau yang paling sering ada di kedua kaki. Dan bengkaknya juga bukan cuman satu sisi saja, tapi bengkaknya juga ada di kanan dan juga kiri, jadi simetris seperti itu. Kemudian untuk kondisi jantung lemah ini itu juga bisa disertai dengan gejala-gejala minor ya, gejala-gejala kecil ya, kayak misalnya sering keringat dingin ya. Keringat dingin ini muncul setelah atau bersamaan dengan nyeri dada atau bersamaan dengan sesak yang dirasakan. Kemudian bisa mulai muncul hilang nafsu makan, badannya mulai lemas ya. Kemudian bisa disertai dengan penurunan kesadaran seperti itu. Terus dampak lebih lanjutnya apa dok? Apa yang diakibatkan pada penyakit lemah jantung yang disepelekan? Nah, penyakit lemah jantung yang disepelekan ini bisa memicu denyut jantungnya itu menjadi tidak teratur. Jadi kalau misalnya orang-orang normal itu denyut jantungnya kan kalau secara medis ya bilangnya kan luk duk gitu kan. Dan kalau misalnya pada orang-orang yang memiliki gangguan ya, irama jantung, iramanya jadi tidak teratur. Ya, jadi bukan luk duk tapi dia bisa luk duk, bisa muncul suara-suara lain pada jantung tersebut seperti itu. Oke. Coba saya baca dulu ya dari pertanyaan yang paling atas. Bentar, mana tadi? Ciri-ciri lemah jantung itu apa? Tadi ya sudah saya sampaikan ya. Nanti kalau ada tambahan nanti saya tambahkan. Ada pertanyaan lagi. Selamat malam dok, mau tanya nih, tangan dan kaki saya sering berkeringat lebih, saking parahnya sampai netes, apalagi saat nervous pasti sudah basah duluan. Sampai-sampai saya merasa segan saat berjabat tangan, khawatir orang yang saya jabati tangan merasa risih. Tapi saya periksa, saya saat periksa ke dokter, jantung saya sehat dok. Apakah itu salah satu gejala jantung lemah atau gimana? Terus dan bagaimana solusinya? Terima kasih dok. Oke. Jadi memang untuk kondisi tertentu ya, itu disebabkan muncul keringat dingin yang berlebihan. Dan biasanya ini disertai dengan dengan kondisi-kondisi psikologis tertentu juga bisa. Jadi ada yang namanya hiperhidrosis teman-teman. Jadi hiperhidrosis ini sebenarnya tidak berkaitan secara langsung ya dengan penyakit jantung. Dan kalau misalnya dicek jantungnya udah normal, berarti penyebabnya bukan dari jantung, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman itu merasa nervous, mudah grogi ya, atau merasa bahwa ada suatu pikiran-pikiran tertentu yang membuat tangan kita kok tiba-tiba basah, atau mungkin jari-jari kita tiba-tiba gemeteran ya, atau disebutnya tremor. Kemudian selain itu bisa muncul denyut jantung yang kayak ndredegnya, kalau orang Jawa bilang tuh ndredeg banget. Nah, itu bisa disebabkan karena stres psikososial. Jadi memang banyak sekali penyebab dari hiperhidrosis ini. Coba kalau misalnya saat nervous itu mulai muncul keringat dingin, mulai basah, nah itu coba bisa konsultasi ke dokter umum terlebih dahulu. Apabila nanti perlu dirujuk ke psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, nanti ya langsung dirujuk, nanti periksa ke dokter jiwa seperti itu. Karena memang
untuk keringat dingin yang berlebihan seperti itu bisa saja disebabkan karena itu tadi adanya gangguan kecemasan atau depresi ataupun stres akut seperti itu. Itu ya tadi dari Kak siapa tadi? Dari Kak Niswatun Hasanah. Oke. Gitu. Kemudian jantung lemah pada wanita termasuk keturunan genetik, Dok. Ya, memang pada wanita jantung lemah itu bisa saja diturunkan secara genetik, apalagi kalau misalnya dia tidak mengubah pola hidupnya atau tidak memperbaiki pola hidupnya. Terus pola hidup yang baik seperti apa, Dok? Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar ya dengan saya tuh tiap live, apalagi live-nya membahas tentang penyakit kronis, itu pasti selalu mengingatkan tentang betapa perlunya kita untuk memaksakan diri memperbaiki pola hidup kita ya. Tentunya dari mengubah pola makan terlebih dahulu ya, membatasi asupan gula, membatasi asupan garam ya. Kalau misalnya teman-teman lebih suka makan daging sapi, daging kambing, coba dalam 1 minggu itu minimal 3 kali dipindah ya, diganti mengkonsumsi daging ikan ya, bukan daging ikan sih ya. Coba diganti dengan ikan. Kemudian juga jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, selain itu yang berkaitan juga dengan penyakit kronis, harus olahraga yang cukup, harus aktivitas fisik dan olahraga yang cukup. Dimana untuk olahraganya itu mau apa aja boleh. Kalau misalnya ada riwayat penyakit-penyakit yang memperberat kondisi tubuh, meningkatkan beban jantung, ya olahraganya dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Nggak usah langsung misalnya suka tenis, coba tenis gitu kan. Ya udah dari yang ringan-ringan aja dulu, dari jogging santai ya, bareng keluarga, bareng istilahnya kalau misalnya olahraga dengan keluarga itu kan bukan cuman badan kita yang sehat, tapi pikiran kita juga sehat. Itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan family time ya, untuk olahraga bareng keluarga itu. Dan yang terakhir, dengan menyeimbangkan pola makan dan juga olahraga yang cukup, aktivitas fisik yang cukup, maka akan tercipta ya berat badan yang ideal seperti itu. Nah, berat badan yang ideal itu nanti bisa diukur dengan body mass index itu ya. Untuk Vitanasin bisa mengurangi gejala jantung lemah kah, Dok? Dari Kak Fadilatul. Nah, sebenarnya untuk Vitanasin sendiri dia karena penyakit jantung lemah tadi kan bisa dipicu oleh berbagai banyak hal ya. Bisa dari hipertensi ya, bisa dari diabetes, bisa dari kolesterol ya, terutama ini terjadi saat kehamilan juga nih. Beberapa kondisi tadi yang apabila terjadi saat hamil itu juga bisa menyebabkan kardiomiopati atau jantungnya lemah seperti itu. Nah, Vitanasin sendiri dia bisa bermanfaat untuk menjaga tubuh kita agar tidak muncul ya, atau tidak sampai ke arah-arah hipertensi ya, menjaga kadar kolesterol agar tetap normal. Selain itu juga bisa membantu untuk meregulasi kadar gula darah dalam tubuh. Begitu. Oke, Assalamualaikum Bu Yolali hadir, Dok. Waalaikumsalam. Ini dari Kak Dwi Ismawati nih, Dok. Kalau kondisi tangan kebas, kepala pusing dalam kondisi tertentu dan saraf gerak tidak bisa digerakkan, apakah termasuk ciri lemah jantung, Dok? Nah, kalau misalnya untuk ciri penyakit jantung, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kondisi-kondisi saraf perifer. Mungkin ada, tapi tidak semayor atau tidak gejalanya itu tidak sespesifik seperti nyeri dada, sesak ataupun kakinya bengkak seperti itu. Nah, kalau misalnya pada kondisi-kondisi tangannya sering kebas-kebas atau kesemutan, itu bisa dikaitkan dengan penyakit gula. Karena apa? Karena pada penyakit gula, kadar gula darahnya itu banyak ya. Jadi gula di dalam darah ya, gula di dalam pembuluh darah di tangan kita itu banyak. Hal itu menyebabkan apa? Hal itu menyebabkan
tangan-tangan kita ini tidak mendapatkan suplai gula secara maksimal, padahal gula itu kan digunakan untuk sebagai sumber energi, sedangkan dia itu cuma sampai di pembuluh darah aja, nggak sampai masuk ke sel-selnya seperti itu. Jadi makanya bisa kesemutan. Terus kalau misalnya kepala sering pusing-pusing sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Yang paling sering yang namanya tension type headache, biasanya itu karena stres. Kemudian bisa nyeri kepala karena hipertensi, karena tensinya terlalu tinggi. Kemudian kalau misalnya kepalanya pusing yang berputar, bisa disebut dengan vertigo. Kemudian masih banyak lagi ya untuk jenis-jenis nyeri kepala. Dan yang paling parah nyeri kepala bisa termasuk ke gejala stroke ataupun bisa masuk ke gejala dari adanya tumor di dalam kepala, di dalam tengkorak seperti itu. Penyakit lemah jantung apakah bisa dicegah? Bisa ya, tentu dengan meminimalkan faktor resiko yang ada. Faktor resikonya apa saja? Kan faktor resiko pasti ada yang bisa diubah atau ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi itu adalah dari usia, kemudian dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu biasanya pada laki-laki lebih banyak ya pada penyakit jantung. Kemudian usia, apabila usianya sudah termasuk usia-usia yang masuk ke faktor risiko ya, usia 45 tahun ke atas, itu juga meningkatkan risiko juga terjadinya penyakit jantung. Kemudian untuk faktor-faktor yang bisa diubah itu bisa dari pola makan ya, kemudian dari aktivitas fisik olahraga, kemudian dari kadar kolesterol ya, obesitas, kemudian apalagi ya, dari stres fisik dan emosional itu juga bisa ya, karena memang tubuh kita harus seimbang ya, bukan cuma dari makan makanan yang bergizi, yang beraneka ragam, bukan cuma ditambah dengan olahraga, tapi stresnya juga harus dikontrol. Nah, kalau misalnya 3 hal ini sudah bisa dimanajemen dengan baik oleh tubuh kita, maka tubuh kita juga bisa istirahat dengan cukup nantinya di malam hari. Dan istirahatnya juga harus cukup ya, tidurnya juga harus cukup, kurang lebih 7 atau 8 jam dalam satu malam. Gitu. Jadi tidur cukup itu bukan dihitung dari kayak misalnya tidur malamnya 4 jam, tidur siangnya 4 jam gitu ya, nggak termasuk ya, karena tubuh kita itu istirahatnya pada malam hari. Gitu. Jadi tidur malam itu harus cukup ya, 7 atau 8 jam. Itu ya. Oke. Lanjut dulu. Kemudian untuk gejala-gejala yang lain, pada penyakit jantung lemah ya, ini bisa kadang-kadang disepelekan juga oleh beberapa orang atau beberapa wanita ya, konteksnya pada tema ini ya. Jadi untuk di beberapa kasus-kasus tertentu, wanita-wanita apalagi yang sedang hamil merasa perutnya kok orang Jawa tuh bilangnya besesek ya, atau kerasanya kayak tertekan di bagian dada bagian bawah. Kemudian bisa muncul nyeri ulu hati, kemudian bisa apalagi ya, bisa muncul gejala-gejala sepele ya, kayak kok gampang capek ya, kelelahan ya, padahal istirahatnya sudah cukup tapi kok saya masih lelah ya dok. Nah itu juga termasuk gejala-gejala kecil dari penyakit jantung. Kemudian kalau misalnya gejala-gejala yang lebih mengarah lagi ke sakit jantung, bisa muncul adanya denyut jantung yang berdebar terlalu kenceng ya, atau bahasa kerennya itu adalah palpitasi. Nah untuk kondisi-kondisi ini memang biasa muncul saat olahraga, atau biasa muncul saat mengkonsumsi kopi ya, atau biasa muncul saat kondisi cemas seperti yang tadi ya, ada satu teman kita tadi yang ada keluhan ini tadi, suka keringat dingin tadi juga bisa. Nah kalau misalnya teman-teman sudah sering deg-degan ya, apalagi pada kondisi hamil, deg-degannya itu kondisi deg-degan yang tidak biasa, itu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, karena bisa jadi itu merupakan salah satu gejala awal dari penyakit jantung seperti itu. Kemudian kalau misalnya gejalanya sudah mulai parah, bisa masuk ke sesak nafas, dan sesak nafasnya ini bisa dipicu dengan nyeri
dada yang seperti tertekan atau tertindih beban yang berat seperti itu. Sesak nafasnya juga bisa bervariasi ya, apa jenis-jenisnya ya. Cuman yang paling sering itu nafasnya itu terlalu cepat. Kemudian karena nafasnya cepat, jantungnya tidak bisa memompa dengan baik, maka penyaluran oksigen ke seluruh tubuh itu juga akan berkurang. Seperti itu. Kemudian apabila ada gangguan jantung ya, gangguan katup jantungnya sudah masuk ke gangguan katup jantung, tubuh akan mengkompensasi seperti itu. Mungkin dulu teman-teman ada yang masih ingat pelajaran waktu SD atau SMP ya, dimana waktu itu ada pelajaran biologi yang menyebutkan bahwa jantung itu memompa darah ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh. Nah, yang memompa ke seluruh tubuh adalah jantung bagian bilik kiri. Nah, kalau bilik kanan itu memompa ke paru-paru. Nah, apabila ada gangguan pada bagian jantung yang kanan, ya, pada bagian jantung yang kanan, maka efeknya itu terbalik ya. Nanti kalau misalnya ada gambaran lebih enak ya sebenarnya. Nah, nanti kalau misalnya ada gangguan jantung yang bagian kanan, nanti mulai muncul pembengkakan pada anggota gerak. Nah, yang paling sering itu pembengkakan pada kaki, pada kedua kaki ya, bukan cuma pada satu kaki. Nah, kalau misalnya pada satu kaki ya kemungkinan ada sumbatan pembuluh darah di sana. Kalau misalnya sumbatannya di kedua kaki, nah ini bisa disebabkan oleh penyakit jantung ataupun penyakit liver ataupun penyakit ginjal. Nah, salah satunya tadi disebabkan oleh penyakit jantung seperti itu. Kemudian beberapa kondisi tertentu ya. Beberapa kondisi tertentu bisa menyebabkan adanya tekanan darah yang rendah. Nah, ini sudah mulai parah ya, karena jantung sudah tidak bisa mengkompensasi kondisi tubuh yang sudah mulai memburuk. Yang tadi awalnya itu cuman kelelahan, kecapean, kemudian mulai deg-degan, mulai ada nyeri dada dan sesak nafas, dan akhirnya mulai ada shock, atau bahasa kerennya adalah shock kardiogenik. Di mana shock kardiogenik ini ditandai dengan hipotensi atau penurunan tekanan darah disertai dengan peningkatan denyut nadi seperti itu. Kalau pada orang-orang normal denyut nadinya itu antara 60 sampai 100, pada orang-orang dengan kondisi shock itu nadinya bisa lebih dari 100. Seperti itu. Itu mungkin ada pertanyaan ataupun ada testimoni, silahkan bisa disampaikan ya teman-teman ya. Oke. Tiba-tiba sesak nafas saat beban pikiran terlalu banyak, apakah termasuk gejala jantung lemah, dok? Nah, kalau misalnya sesak nafas karena pikiran, nah itu berarti karena pikirannya, bukan karena jantungnya. Cuman memang pada kondisi-kondisi tertentu, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan, apalagi dengan keluhan nyeri dada disertai sesak nafas, pasti nanti akan dilakukan rekam jantung. Nah, nanti dari dokter ataupun dari tenaga medis bisa melihat dari rekam jantungnya tersebut. Kalau misalnya rekam jantungnya normal, berarti penyebabnya bukan dari jantung, bisa dari stres stres psikologis ya, bisa melalui beban pikiran tadi yang bisa menyebabkan adanya sesak nafas. Karena memang salah satu tanda gejala dari gangguan kecemasan ya, atau anxiety disorder, itu bisa muncul adanya sesak nafas seperti itu. Dan kalau misalnya nanti dari EKG-nya atau dari rekam jantungnya itu mengarah ke gangguan jantung atau gangguan irama jantung, nanti pasti akan segera ditindaklanjuti ya. Bisa diberikan obat-obatan terlebih dahulu. Selain itu bisa juga nanti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya, dari lab ataupun dari pemeriksaan rongsen dada seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Ini ada yang nanya nih, dokter, memang benar kalau salah satu gejala jantung lemah, kalau mau tidur berasa jatuh dari ketinggian dan itu rasanya kerasa banget. Memang benar ya? Oh, kalau itu nggak ada kaitannya ya dengan mimpi ya. Itu tidak ada kaitannya dengan penyakit jantung. Cuman memang dari mimpi tersebut kan bisa disebabkan oleh banyak hal. Untuk menghindari kayak waktu tidur rasanya seperti jatuh atau
tiba-tiba kebangun, tiba-tiba kok sesek, tiba-tiba kok orang Jawa tuh bilangnya menggeh-menggeh atau dadanya berdebar-debar. Nah itu coba bisa dilakukan sleep hygiene ya, bisa dilakukan melakukan hal-hal tertentu yang membuat tidur kita itu nyaman ya. Sebelum tidur itu harus nyaman terlebih dahulu ya, dari misalnya kalau nyamannya lampunya dimatiin harus segera dimatikan. Kemudian kalau nyamannya tidur dengan aroma-aroma yang wangi, monggo bisa dipakai parfum atau semprotan ruangan juga bisa. Atau mungkin untuk istilahnya banyak sekali hal-hal yang bisa mencegah adanya gangguan mimpi ya pada orang-orang dengan stres emosional seperti itu. Salah satu beberapanya yang kayak tadi ya. Jadi itu bukan merupakan gejala spesifik dari penyakit jantung. Seperti itu. Izin bertanya dok, apakah jantung lemah bisa mematikan dok atau penyakitnya berakibat fatal? Iya, jawabannya iya. Jadi memang pada beberapa orang penyakit jantung itu kan kadang disepelekan ya, dari cuman kayak gampang lelah tadi, kemudian mulai deg-degan, mulai sesak nafas ya, sampai akhirnya nanti bisa shock juga bisa nanti setelah shock nanti muncul efek yang paling berat, yaitu bisa muncul henti jantung. Seperti itu. Kalau misalnya pada pasien-pasien henti jantung nanti bisa juga langsung segera dilakukan untuk resusitasi jantung paru untuk memacu denyut jantungnya agar bisa hidup lagi. Seperti itu. Oke, dok mau tanya, anak saya dari kecil telapak tangan dan kaki keringat dingin berlebih, apa itu termasuk penyakit jantung atau flek ya dok? Nah kalau misalnya untuk keringat dingin ya, ini bukan merupakan gejala yang spesifik. Kalau misalnya pada penyakit jantung bisa disertai dengan keringat dingin, pada flek paru bisa juga disertai dengan keringat dingin. Tapi gejala itu merupakan gejala yang minor atau gejala-gejala yang istilahnya bisa dibilang jarang ditemukan, seperti itu. Nah terus gejala umumnya apa dok? Kalau gejala penyakit jantung ya yang tadi ya, nyeri dada, sesek dan sebagainya, ada bengkak kayak gitu. Kalau misalnya pada penyakit flek paru itu yang paling sering itu gejalanya adalah batuk berdahak ya, bisa muncul bercak darah, kemudian demam, kemudian bisa muncul sesak nafas. Dan ketiga gejala umum ini itu berlangsung bukan cuma 2-3 hari atau 5-6 hari atau cuma seminggu, enggak, tapi gejala ini bisa muncul sampai 2 minggu atau lebih. Seperti itu. Kemudian bisa disertai dengan keringat dingin tadi, bisa disertai juga dengan kalau pada penyakit flek paru itu yang paling sering adalah muncul muncul penurunan berat badan. Seperti itu, muncul penurunan berat badan yang signifikan. Seperti itu ya. Apakah konsumsi Vitanostin bisa mencegah jantung lemah dok? Bisa ya. Jadi untuk memperbaiki ya, untuk mengubah faktor resiko tadi yang bisa menyebabkan penyakit jantung, hal itu bisa dengan konsumsi Vitanostin, karena Vitanostin bisa membantu untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil ya. Kemudian dia juga bisa membantu untuk mencegah kenaikan kadar kolesterol yang berlebih. Seperti itu. Cara cek lemah jantung pakai alat oximeter yang dijepit jari itu bisa nggak dok? Apa bahayanya jika jantungnya lemah dok? Nah kalau misalnya pada alat oximeter itu bukan untuk mengecek penyakit jantungnya ya, tapi alat oximeter itu untuk mengukur saturasi oksigen atau penyaluran oksigen ke sel-sel di dalam tubuh kita. Normalnya berapa? Normalnya di atas 95%. Nah, pada pasien sesek, mau sesek apapun ya, mau dari asma, mau dari penyakit paru karena rokok, ataupun pada penyakit jantung, apabila saturasi oksigennya, oximeternya itu indikatornya angkanya kurang dari 95%, berarti ada gangguan penyampaian oksigen di situ. Nah, kalau misalnya untuk lebih tepatnya nanti bisa dilakukan rekam jantung terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke. Itu tadi ciri-ciri ya, berbagai ciri-ciri dari penyakit jantung lemah. Jangan sampai teman-teman di sini itu menyepelekan ya, dan kadang-kadang itu yang paling sering disepelekan dari nyerinya tadi. Kadang orang-orang bilang kalau nyeri dada itu disebabkan karena asam lambung. Ya memang bisa jadi gitu loh. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan asam lambung juga gejalanya bermacam-macam. Mirip gak dok dengan penyakit jantung?
ada yang mirip, ada yang enggak, seperti itu. Kalau misalnya pada penyakit asam lambung itu kan produksi asam lambung itu meningkat. Dan kemudian kalau misalnya produksi asam lambung meningkat, mulai merangsang sel-sel saraf atau reseptor-reseptor nyeri ya di dalam perut, sehingga muncul nyeri perut. Nah, nyeri perutnya juga paling sering itu di bagian ulu hati ya, atau di bawah tulang rusuk, di bawah tulang dada bagian tengah. Kemudian bisa nggak dok kalau misalnya nyeri dada ke atas? Nah, bisa aja, tapi nyeri dadanya itu juga sifatnya panas ya, bukan kayak tertindih. Nah, nyeri dadanya panas karena asam lambungnya naik, dan juga bisa muncul gejala-gejala karena asam lambungnya naik, lidahnya itu akan terasa pahit, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa membedakan ya, jangan sampai disepelekan. Kalau misalnya kok nyeri dadanya kayak tertindih atau mungkin muncul gangguan sesak nafas, nah itu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan. Itu ya. Oke. Silakan buat teman-teman apabila ada pertanyaan lagi, monggo. Atau mungkin ada testimoni dari tadi saya belum lihat testimoni ya. Silakan buat teman-teman yang ada testimoni, silakan langsung dikirimkan saja. Kalau jantung sering sesak tapi bukan asma itu kenapa ya dok? Kalau misalnya maksudnya sesek ya. Kalau misalnya pada sesek itu kan banyak sekali sebabnya. Salah satunya jantung tadi ya, jantungnya misalnya bengkak itu juga bisa memperberat kerja jantung sehingga muncul gejala sesak. Kemudian pada pasien asma, kalau asma itu disebabkan karena adanya faktor alergi, faktor keturunan ya. Yang pertama faktor keturunan sih ya. Kemudian karena ada faktor keturunan tersebut muncul alergi terhadap bahan tertentu, yang mana alergi tersebut bisa menyebabkan adanya penyempitan saluran nafas. Nah, penyempitan saluran nafas tersebut yang menyebabkan penyakit asma, sehingga muncul sesak nafas yang seringkali disertai dengan adanya suara mengi atau ngik-ngik seperti itu. Jadi nafasnya itu akan muncul kayak ada suara yang nyaring ya, kayak ngik-ngik seperti itu. Kemudian kalau misalnya sesak nafas karena penyakit lain, bisa tadi ya, pada TBC juga bisa, pada pneumonia juga bisa, pada influenza. Tapi kalau influenza itu jarang ya sampai sesak nafas ya, karena kalau influenza itu biasanya langsung bisa gampang sembuh kalau influenza. Seperti itu. Ya. Kenapa kok wanita dok? Apakah laki-laki jarang yang jantung lemah? Sebenarnya untuk penyakit jantung sendiri lebih banyak pada laki-laki ya, tapi karena pada wanita itu lebih seringnya itu pada kondisi-kondisi hamil, kemudian hamil tua ya, biasanya hamil tua, kemudian kadang sering disepelekan ya dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, hal itu juga perlu sebagai tanda khusus ya pada wanita. Sebenarnya untuk penyakit jantung, penyakit hipertensi itu lebih banyak pada laki-laki. Kenapa? Karena pada laki-laki itu gaya hidupnya kan lebih buruk ya, apalagi kalau di Indonesia ya. Laki-laki kan lebih banyak yang merokok, lebih banyak yang minum alkohol, meskipun zaman sekarang juga tidak sedikit ya wanita yang merokok ataupun minum alkohol. Seperti itu. Oke, apakah makanan yang kita konsumsi juga bisa mengakibatkan jantung lemah dok? Dari Kak Afidatul Zulaikha nih. Mungkin apa saja makanan yang bisa mengakibatkan jantung lemah gitu ya? Yang pertama jelas ya, dari untuk yang bisa meningkatkan faktor resikonya. Jadi faktor risikonya apa saja dari hipertensi tadi? Oh enggak, dari awalnya dari kolesterol dulu ya. Dari kolesterol dulu. Makanan-makanan mau daging apapun ya, mau daging kambing, daging sapi, daging ayam, apabila penggunaan minyaknya terlalu berlebihan itu meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Makanya harus dikurangi. Karena kalau misalnya kolesterolnya banyak, nanti bisa menyebabkan adanya kayak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darahnya segini, kemudian ada sumbatan ya, ada kayak sumbatan kecil di sekitar pembuluh darahnya, hal itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau misalnya kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, apalagi dipicu dengan pola hidup yang buruk ya, dengan konsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung tinggi garam, nah itu bisa menyebabkan hipertensi. Makanya yang pertama harus menghindari yang berminyak, karena kadar kolesterolnya tinggi. Bukan menghindari ya, tapi mengurangi yang berminyak, kemudian mengurangi konsumsi garam,
Kemudian kalau misalnya sudah mulai ada hipertensi, jangan sampai muncul gangguan-gangguan penyakit kronis yang lain, misalnya disertai dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, nanti kalau misalnya udah ada diabetes mellitus, nanti juga tambah repot lagi tuh, harus membatasi konsumsi gula ya. Nah, yang penting kita harus menjaga pola makan kita agar selalu baik ya, agar selalu ada batasannya, jangan terlalu berlebihan ya, karena dalam apalagi dalam agama Islam ya, itu kan kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan ya dalam apapun, mau dalam berpakaian ataupun dalam makan seperti itu. Jadi jangan sampai berlebihan gitu. Dokter, kalau dada nyeri itu apakah pertanda sakit jantung? Ya, bisa jadi itu merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung. Tapi nyeri dadanya bukan nyeri dada yang tajam ya, atau nyeri dada yang tambah berat ketika kita sedang batuk berdahak gitu, enggak. Tapi nyeri dada sifatnya tumpul dan seperti tertindih, dan lokasinya itu biasanya yang paling sering ada di dada bagian kiri. Seperti itu. Kemudian nyeri dadanya apa cuma di situ, Dok? Enggak. Jadi nyeri dadanya bisa di situ, bisa menjalar ke kanan juga, bisa ada di tengah-tengah atau bisa di ulu hati, bisa juga muncul nyeri sampai ke leher ataupun ke rahang bawah. Seperti itu. Kemudian juga bisa muncul sampai ke lengan kiri. Seperti itu ya. Kalau saya datang bulan hari pertama, kedua itu pasti pusing banget. Itu gimana solusinya, Dok? Nah, ini berkaitan juga dengan stres tadi ya. Coba teman-teman kalau misalnya sampai nyeri kepala yang pertama kali muncul, coba nanti diingat-ingat kira-kira ada nggak sih sesuatu yang menyebabkan, atau pikiran atau masalah yang menyebabkan stres tadi, yang bisa menyebabkan nyeri kepala tadi. Kalau misalnya sudah mencoba untuk introspeksi diri, kemudian mengubah mindset ya, oh ternyata masalah-masalah itu tuh bisa diselesaikan dengan cara seperti ini, sehingga nyeri kepalanya mulai berkurang. Tapi kalau misalnya nyeri kepalanya berkurang, ya teman-teman bisa mengkonsumsi obat untuk pereda nyeri ya, nanti bisa beli di apotek ya, seperti itu. Aku sering banget, Dok, dadanya sesak secara dadakan, itu namanya lemah jantung ya. Nah, ini bisa jadi gejala dari sakit jantung tadi ya, bisa gejala dari lemah jantung tadi. Seperti itu. Oke. Dokter, maaf keluar tema. Saya pernah vertigo dan muter-muternya itu lama sekitar 10 menit, kemudian muntah-muntah banyak banget. Apa yang seharusnya saya lakukan jika vertigo tiba-tiba kambuh? Trauma banget rasanya, dan apa yang menyebabkan vertigo? Nah, vertigo sendiri juga bisa ya, karena kalau misalnya stres juga bisa, atau yang paling sering itu vertigo apabila ada perpindahan posisi secara cepat. Jadi misalnya kayak dari tidur kemudian bangun ya, kemudian mulai muncul vertigo, mulai muncul pusing berputar. Nah, itu juga bisa terjadi pusing berputar tadi, vertigo tadi. Nah, selain itu vertigo tadi kan memang karena pusingnya muter ya, membuat sistem keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Efeknya bisa masuk ke lambung. Nah, lambung tadi bisa muncul gangguan mual, bahkan sampai muntah beberapa kali. Seperti itu. Nah, solusinya apa? Ya solusinya teman-teman kalau misalnya lebih enak duduk, ya duduk pelan-pelan, nggak usah banyak gerak terlebih dahulu. Kalau misalnya enak tidur, ya monggo bisa tidur, seperti itu. Yang jelas untuk meredakan gejala harus jangan banyak gerak ya, minimalkan gerakan kayak gitu, apalagi gerakan yang berkaitan dengan kepala. Itu ya. Oke. Kalau dada tiba-tiba sesak, minum Vitanostin, aturan minumnya bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya Vitanostin ini karena ada kandungan ya, campuran dari ekstrak herbal yang ada di dalamnya, dari mengkudu, dari daun sesa, dan juga dari buah-buahan yang lainnya. Hal itu bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafas. Jadi terutama pada pasien-pasien, terutama pada orang-orang dengan riwayat asma, itu juga bisa terbantu ya dengan minum Vitanostin karena bisa melonggarkan saluran nafas tadi. Untuk aturan minumnya gimana? Bisa diminum 3 kali sehari ya setelah makan gitu.
Kalau belum sarapan sering deg-degan itu kenapa ya dok ya? Apakah itu aman? Asalkan tidak ada gangguan, asalkan tidak ada gejala-gejala berat yang lain, insya Allah nggak apa-apa. Ya kalau misalnya udah mulai muncul kok dadanya deg-degan, tiba-tiba kok nyeri dada, nah itu harus segera lari ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu ya. Kemudian kalau shift malam kerjanya gimana dok? Berangkat habis isya pulang jam 6 gitu kan nggak tidur malam dok, itu gimana? Apakah itu termasuk tidur yang tidak efektif? Nah sebenarnya untuk yang shift malam itu apa ya? Memang sebuah gaya hidup yang tidak baik ya. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya memang kita harus kerja shift malam, ya harus dijalani juga karena memang itu kan tuntutan dari pekerjaan. Tapi alangkah baiknya teman-teman kalau selesai shift malam nanti bisa istirahat terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Dan kalau misalnya sudah bangun ya jangan lemes-lemes, jangan bukan lemes ya, jangan malas-malas kok lemes-lemes. Jangan malas-malas ya. Jadi setelah tidur setelah jaga malam itu boleh dilakukan ya, tapi nanti setelah bangun harus segera beraktivitas seperti biasanya. Kalau misalnya suka olahraga, monggo, olahraga juga bagus. Saya pun juga kemarin saya juga sempat ada shift malam juga ya di IGD di rumah sakit, itu juga jaga IGD di rumah sakit juga ada shift malam juga. Tapi untuk menjaga daya tahan tubuh ya agar tetap baik, itu jangan lupa untuk makan ya teratur. Kalau misalnya makan 3 kali sehari cukup ya makan 3 kali sehari. Jangan lupa buat olahraga juga, karena kalau misalnya shift malam kan paling malas buat olahraga ya, kayak udah lemas, ngantuk, malas lagi gitu kan. Nah itu harus dipaksakan juga, asalkan kondisinya juga sedang baik-baik saja ya. Kalau misalnya lemesnya sampai lemes yang berkunang-kunang ya jangan dipaksakan buat olahraga gitu ya. Kalau ritme jantung kadang seperti lebih lama, terus ada lagi cepat, itu kenapa ya dokter? Apakah salah satu tanda pada gangguan jantung? Bisa jadi ada gangguan irama jantung ya, atau yang namanya tachyarrhythmia. Cuman apabila gangguan jantung itu lebih sering disebabkan karena kecemasan atau bukan gangguan jantung ya, dada berdebar itu tadi ya, jantung berdebar tadi disebabkan karena kecemasan, itu juga bisa juga. Jadi harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu dari rekam jantungnya. Kalau misalnya rekam jantungnya itu bagus, berarti penyebabnya bukan dari jantung. Seperti itu, pasti ada penyebab yang lainnya gitu ya. Selamat malam dok, Bangka hadir. Oh ya teman-teman, ini dari tadi kayaknya belum ada testimoni ya. Silahkan buat teman-teman yang sedang menonton untuk mengirimkan testimoninya. Siapa tahu dapat ini ya, siapa tahu dapat hadiah dari admin Vitanostin ya. Nah ini dari Kak Arum nih, testimoni Vitanostin dok. Alhamdulillah saat seharian aktivitas full gerak dan malam sebelum tidur minum segelas Vitanostin, tidur lebih pulas dan bangun tubuh lebih fit, BAB juga lancar, alhamdulillah. Ini minumnya cuma malam ya, jadi minumnya kalau lebih bagus nanti minumnya bisa 2 atau 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore ya, bisa diminum 3 kali sehari Vitanostinnya. Karena Vitanostin ini bukan cuman ini tadi ya, bukan cuman untuk membantu menjaga kadar kolesterol atau tekanan darah, tapi kandungan ekstrak herbal buah-buahan yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena kan buah-buahan itu kan banyak sekali vitamin dan mineral, makanya itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Selain itu karena dia dibuatnya dari buah-buahan, tentu efek yang paling cepat ya, paling mudah dirasakan adalah dari saluran pencernaan. Salah satunya apabila teman-teman itu sering sembelit, bisa juga minum Vitanostin sehingga keesokan harinya BAB-nya jadi lebih lancar gitu. Izin bertanya dok, tekanan darah rendah kadang terasa nyeri di dada, apakah itu gejala jantung? Ini bisa jadi juga. Jadi untuk penyakit jantung ya teman-teman ya, itu bisa dari gejalanya dulu dikenali ya tadi ya, dari yang gampang capek, kemudian dada berdebar, kemudian nyeri dada, tertindih, sesak nafas, bahkan sampai shock atau tekanan darah, itu juga gejala yang paling sering ditemukan pada penyakit jantung. Nah kalau misalnya tekanan darah rendah, kadang persepsi masyarakat dengan dokter itu berbeda. Kadang masyarakat itu bilang
tensi 95, 96 itu termasuk tensi yang rendah, atau sekitar 100 itu termasuk tensi yang rendah karena masyarakat seperti itu. Cuman untuk secara medis tensi yang rendah atau disebut dengan hipotensi itu apabila tensinya itu 80 atau berada di bawah 80. Seperti itu, gitu ya. 80/60 gitu ya. Untuk lansia yang suka kagetan gimana dok? Misal bapak saya tidur terus ponakan teriak-teriak atau tertawa terlalu keras, terus kaget, apa itu aman-aman saja dok untuk jantungnya? Nah, salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung adalah dari stres ya. Jadi harus mengelola stres. Nah, mengelola stresnya bagaimana? Bisa kalau misalnya stresnya itu tetap ada, ya kita harus bisa memanajemen stresnya itu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahan atau orang tua tidak tahan dengan stres itu, berarti kita membantu untuk menjauhkan orang tua dari stres-stres itu tadi. Seperti itu, gitu ya. Oke. Jika mudah berkeringat banyak, sering terengah-engah setelah jalan kaki, atau sedikit gerak, apakah itu mengarah ke gangguan jantung? Nah, ini bisa juga. Jadi pada orang-orang dengan nyeri dada, kalau misalnya yang berat itu duduk aja itu udah mulai muncul nyeri dada ya. Tapi pada orang-orang yang muncul nyeri dada saat orang itu berjalan jauh atau saat olahraga atau saat jogging, itu juga bisa mengarah ke gangguan jantung. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman saat beraktivitas atau saat ngos-ngosan ya, habis aktivitas fisik yang agak berat, kemudian mulai muncul gejala yang mengarah ke sakit jantung, harus segera periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, gitu ya. Oke. Dok, minum Vitanostin buat anak 11 tahun boleh nggak? Untuk Vitanostin ini teman-teman bisa mengkonsumsi dari usia 15 tahun ya. Itu. Testimoni baru, minum 1 saset di malam hari karena badan pegal, sepulang kerja pusing kepala, kaki nyeri. Alhamdulillah besoknya pegal-pegal seluruh tubuh hilang, tidur jadi berkualitas dan bangun tidur lebih fresh. Terima kasih Vitanostin. Alhamdulillah ya, memang Vitanostin ini bisa membantu untuk meredakan nyeri juga ya, bukan cuma nyeri kepala atau badan pegal-pegal aja, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Seperti itu. Apalagi teman-teman itu saat ini kan cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya. Kemarin juga sempat ada gempa juga di Cianjur. Jadi teman-teman juga harus stay safe dimanapun berada. Dan apabila ada kondisi hujan ya, karena kan dingin-dingin juga, itu kan bisa lebih gampang orang-orang tertular penyakit juga ya, terutama penyakit infeksi di saluran pernafasan. Jadi teman-teman harus senantiasa untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik ya, agar tetap bagus, bisa dengan mengkonsumsi Vitanostin 2-3 kali sehari gitu ya. Ciri-ciri jantung yang sudah bengkak bisa diketahui dari mana? Bisa dari rekam jantung ataupun bisa dari foto rongsen. Jadi nanti dari foto rongsen itu akan kelihatan ya jantung yang orang normal itu seberapa, nanti dibandingkan dengan lebar dari dada ya, dada kanan ke kiri, nanti dibandingkan. Kalau misalnya lebih dari setengah ya nanti termasuk jantungnya bengkak atau muncul yang namanya kardiomegali gitu. Gitu ya. Oke. Dulu saya sering sakit-sakitan, bahkan hampir tiap bulan sakit. Sesek sering kambuh, alhamdulillah sejak rutin konsumsi Vitanostin jadi lebih sehat, jarang banget sakit. Terima kasih Vitanostin, alhamdulillah. Memang tadi ya, Vitanostin karena mengandung ekstrak buah-buahan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, jadi nggak gampang sakit. Jantung berdebar atau palpitasi termasuk gejala jantung lemah? Iya, jadi itu merupakan gejala awalnya ya. Dari awalnya cuman gampang capek, kemudian mulai berdebar-debar, nantinya bisa mengarah ke gejala-gejala yang lebih berat ya, seperti misalnya nyeri dada ataupun sampai sesak nafas, seperti itu.
Kalau ulu hati sering sakit itu apakah gejala jantung, dok? Nah, itu nyeri ulu hatinya seperti apa dulu ya. Kalau misalnya nyeri ulu hatinya itu kerasanya kayak perih, kemudian disertai mual-mual, kemudian disertai muntah, apalagi kebiasaan pola makannya juga tidak teratur, atau pola makannya itu sering mengkonsumsi makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Nah, itu bisa saja itu mengarahnya ke penyakit lambung ya, bukan penyakit jantung. Jadi apakah nyeri ulu hati itu termasuk gejala sakit jantung? Iya. Tapi kalau misalnya nyeri ulu hatinya itu sifatnya tuh rasanya kayak perih, kemudian dipicu dengan pola makan yang tidak baik, nah itu mengarahnya ke penyakit asam lambung. Seperti itu ya. Oke, tinggal 1 menit lagi ya menuju jam 8. Nanti akan segera saya akhiri. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dikirimkan ya di kolom chatnya, atau ada testimoni bisa langsung dikirimkan juga. Dok, katanya kalau mana tadi telapak tangan sama kaki keringetan itu gejala sakit jantung, fakta apa mitos, dok? Itu merupakan gejala minor ya dari sakit jantung. Bisa nggak, dok, pada penyakit jantung itu sering keringat dingin, bisa muncul gejala keringat di telapak tangan ataupun di kaki? Bisa aja. Jadi itu merupakan gejala minor. Apalagi kalau misalnya gejalanya tersebut itu disertai dengan gejala-gejala mayor tadi ya, seperti nyeri dada ataupun sesak nafas. Nah, itu mengarahnya berarti ke sakit jantung. Oke ya. Kalau nyeri dada sebelah kanan atas itu kenapa, dok? Nah, nyeri dada sebelah kanan atas, coba gejalanya apa aja? Apakah cuma nyeri dada aja? Atau mungkin ada batuk-batuk? Nah, kalau misalnya ada batuk-batuk ya kemungkinan ada infeksi di paru-paru. Tapi kalau misalnya nyeri dadanya di sebelah kanan aja, kemudian nyeri dadanya itu kayak apa ya? Kayak tajam-tajam, nah itu bukan mengarah ke jantung ya. Bisa nggak, dok, kalau nyeri tajam itu mengarah ke jantung? Bisa juga ya. Untuk pembuktiannya memang harus dilakukan rekam jantung atau dilakukan foto rongsen dada terlebih dahulu gitu. Karena nyeri dada itu penyebabnya ada banyak, bisa karena jantung, bisa karena paru-paru, atau bisa karena otot-ototnya, atau bisa karena cedera otot atau cedera di tulangnya, seperti itu ya. Mau kasih testimoni, dok, dari bapak saya lututnya sakit, pendengaran kurang jelas. Setelah minum Vitanostin, alhamdulillah lututnya sembuh, pendengaran mulai jelas lagi. Terima kasih, dokter, terima kasih Vitanostin. Alhamdulillah ya, karena memang Vitanostin ini selain meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga bisa sebagai bisa membantu untuk meredakan nyeri juga gitu. Selain itu, apabila teman-teman itu mulai muncul pendengaran yang kurang jelas, atau pendengaran kurang jelas karena bisa aja karena infeksi ya, bisa karena infeksi di telinga. Nah, itu Vitanostin itu juga bisa berfungsi untuk sifatnya juga antibiotik ya. Cuman memang untuk antibiotik yang lebih tepat sasaran bisa mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Seperti itu. Jantung lemah pada perempuan dan laki-laki apakah beda, dok? Sama ya, untuk penyakit jantung sama. Kemudian terima kasih, dokter, baru tahu kalau penderita asma bisa juga pakai Vitanostin. Alhamdulillah saya punya asma. Beberapa minggu ini minum Vitanostin, alhamdulillah sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Jadi sifatnya tadi ya, dia sifatnya adalah bronkodilatasi ya. Bronko itu saluran nafas ya, saluran nafas di dalam paru-paru. Dilatasi itu sifat dia tuh melebar. Jadi dia bisa membantu untuk melebarkan saluran nafas sehingga nafasnya bisa lebih longgar gitu. Bagaimana cara menanggulangi stres, dok? Nah, menanggulangi stres itu ya bisa dengan di manage sendiri ya, harus di manage secara teratur. Kalau misalnya stresnya banyak sekali problem dalam hidup kita harus bisa memprioritaskan mana masalah yang mudah diselesaikan terlebih dahulu, atau sebenarnya tergantung selera juga ya. Kadang ada orang yang pengen menyelesaikan masalah yang berat dulu. Cuman bagi saya masalah yang diselesaikan adalah masalah yang lebih cepat diselesaikan terlebih dahulu. Jadi harus kita prioritaskan mana dulu yang harus kita selesaikan gitu. Kemudian untuk manajemen stres yang lain, kita hidup di sini bukan sendiri ya, tapi kita hidup di sini juga
hidup dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa bercerita, kita menceritakan masalah, dan apabila perlu kita juga bisa minta saran ke orang lain agar pikiran kita jadi lebih longgar, lebih terbuka. Seperti itu. Dan hidup kita juga bukan cuma dengan manusia dan manusia, tapi hidup kita juga dengan Tuhan ya. Buat agama apapun kita juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hal itu bisa membantu pikiran kita, hati kita menjadi lebih sabar. Seperti itu. Gitu ya. Testimoni pribadi dari Kak Erna Purnalisti nih. Beberapa hari yang lalu pinggang saya sakit sekali sampai bingung kasih obat apa. Lalu saya coba konsumsi Vitanutin, alhamdulillah sakit pinggang yang menyiksa sudah hilang dok sampai sekarang, alhamdulillah. Memang untuk sakit pinggang itu kan banyak sekali penyebabnya ya. Bisa yang penyakit kronis ya, seperti nyeri pinggang karena gangguan di tulang punggung, atau gangguan pada otot ya karena menanggung beban yang berat gitu kan. Atau bisa juga nyeri pinggang yang disebabkan karena gangguan atau masalah yang ada di ginjal ataupun saluran kemih, saluran kencing. Nah, hal itu bisa dilihat dulu nih, apakah nyeri di pinggang itu cuman di ototnya saja, atau nyeri di pinggang itu karena penyakit atau gangguan di ginjalnya tadi. Bisa karena infeksi, bisa karena batu ginjal, bisa karena yaitu sih infeksi atau batu yang paling sering ya di saluran kencing. Bisa di ginjal atau saluran setelah ginjal kayak gitu. Semangat pagi dok, gembolong hadir, maaf telat. Iya gak apa-apa. Dok, kalau minum Vitanusin emang rasanya enak, bisa ketagihan apa enggak ya dok? Ketagihan gimana dulu nih? Ketagihan dalam arti bagus apa ketagihan dalam arti yang jelek ya? Kalau misalnya ketagihan yang adiktif gitu enggak. Jadi selagi kita diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan, apabila ada produk yang bagus, kita bisa mengkonsumsi produk tersebut, gitu ya. Dan apabila manfaat dari ekstrak buah yang ada di Vitanusin ini sudah jelas, maka kita bisa mengkonsumsi Vitanusin ini, bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari, seperti itu ya. Oke. Oh ya teman-teman, ini sudah jam 8.05. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang saya bacakan ya. Dari Kak Tampi, ini dok, kenapa ya kalau lemah jantung kecapean dikit pasti ngos-ngosan dan telapak kakinya bengkak? Ya memang itu gejala sakit jantung. Karena memang jantung, apabila ada gangguan jantung, itu kan jantung kita kan memompa darah. Apabila ada gangguan jantung ya, terutama misalnya awalnya ada penyakit jantung koroner, maka beban jantungnya akan semakin berat. Nah, beban jantung yang semakin berat, kita yang biasanya lari-lari biasa itu nggak ada keluhan apa-apa, apabila sudah ada penyakit jantung, itu lari biasa itu akan muncul gejala ngos-ngosan ataupun nyeri dada. Dan apabila sakit jantungnya ini sudah berat, kita nggak cuma lari, kita jalan aja udah berat. Dan apabila semakin berat, kita duduk saja atau kita berdiri, itu juga bisa langsung mulai muncul nyeri dada gitu. Jadi memang nyeri dada itu bertahap ya, dari yang ringan, dari yang kita aktivitas fisik muncul nyeri dada, kemudian kita aktivitas biasa ya, misalnya jalan-jalan atau nyapu, itu mulai muncul nyeri dada. Dan yang paling berat adalah ketika kita cuman duduk atau ketika kita berbareng, itu bisa muncul nyeri dada gitu. Jadi memang ada derajat keparahannya dari nyeri jantung itu tadi gitu ya. Penyembuhan penyakit jantung, nah kalau penyembuhannya segera dibawa saja ke rumah sakit, nanti akan diberikan obat-obatan tertentu ya. Dan kalau misalnya nanti sudah dirawat inap, nanti juga harus wajib kontrol ke dokter jantungnya, spesialis jantungnya. Selain itu, bukan cuma kontrol saja, bukan cuma minum obat saja, tapi juga harus memperbaiki pola hidup ya. Kalau misalnya tensinya tinggi, ya harus mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi yang berminyak ya. Kalau misalnya ada komorbid, ada penyakit lain yang menyertai seperti diabetes, ya harus membatasi konsumsi gula. Paling banyak maksimal itu 50 gram dalam 1 hari. Itu ya.
Oke. Izin tanya dok, teman saya punya gula darah tinggi sampai 375, sudah minum beberapa obat apotek dan herbal tapi belum sembuh. Apa bisa dibantu dengan Vitanorsin dan NSTM dari NASA dok? Nah, untuk Vitanorsin itu bisa membantu untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil ya. Tapi memang untuk apabila teman-teman itu sudah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, itu juga tetap harus dikonsumsi ya secara teratur. Selain itu, kalau misalnya mau mengkonsumsi Vitanorsin juga boleh. Ya, yang jelas nanti untuk cek kadar gula itu kan harus rutin ya. Misalnya ceknya itu di puskesmas, ya harus cek rutin di puskesmas sebulan sekali. Seperti itu. Bukan cuma dari pola makan saja, bukan cuma dari minum obat saja, tapi juga harus diperbaiki dari aktivitas fisik dan olahraganya. Ya, minimal 30 menit dalam sehari atau dalam 1 minggu itu minimal 5 kali. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya pola makannya sudah bagus, aktivitas fisik juga sudah bagus, nanti insya Allah berat badannya juga akan bagus ya. Jadi nanti bisa dilihat dari body mass index-nya. Kalau misalnya berat badannya normal, tidak termasuk obesitas, nah itu juga bagus, bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Gitu. Kemudian dokter, kenapa ya akhir-akhir ini sering merasa sakit tulang tempurung dan pinggang, terus kepala pusing? Apakah ini efek dari kandung empedu lagi? Nah, kalau misalnya efek dari kandung empedu ya bisa ada radang, bisa ada batu. Cuman memang untuk gejala tersebut itu paling sering muncul nyeri perut di bagian kanan atas. Apakah bisa pinggang dok? Bisa, cuman nggak terlalu spesifik ya untuk di pinggangnya. Gitu. Kalau misalnya di pinggang, coba kalau misalnya tidak ada gangguan saat buang air kecil, berarti kemungkinan karena otot-ototnya atau mungkin ada masalah di tulang punggung. Kalau misalnya masalahnya itu ada di otot-otot, berarti coba lebih sering olahraga lagi, lebih sering stretching lagi, karena itu bisa membantu untuk menjaga tekanan pada otot agar tetap stabil biar nggak muncul gejala nyeri pinggang tadi. Itu mungkin itu ya teman-teman ya, sudah jam 8 lebih. Hari ini alhamdulillah ramai banget ya. Sudah berapa tadi ya, sekitar 1000 orang ya nonton live ini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila mungkin tadi ada beberapa yang tidak kebaca atau mungkin ada yang kelewat. Saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga live ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pesan saya ya selalu, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan informasi dari live ini, jangan cuman berhenti di teman-teman semua, tapi juga harus disebarkan ke berbagai orang di sekitar kita. Karena saya harap bukan cuma teman-teman saja yang nonton ini yang sehat, tapi juga orang-orang di sekitar kita juga bisa sehat dari informasi yang saya berikan dari live ini. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.